Cerita diawali dengan kemunculan monster yang gede banget di kota Yokohama. Monster-monster ini disebut sebagai kaiju. Petugas yang awalnya lagi mantau biasa langsung ngeluarin peringatan darurat tuh. Mereka jadi sibuk gara-gara harus evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Beberapa helikopter akhirnya datang ke tempat kaiju itu dan mulai nembakin kaijunya. Dan yang lagi bertugas itu divisi ketiga pasukan pertahanan. Mereka nembakin kaiju itu. Dan akhirnya monsternya mati juga tuh habis ditembak sama salah satu cewek di pasukan itu. Tubuh si kaiju sampai ambiar ke seluruh kota. Di sisi lain ada cowok bernama Kafka. Cowok itu ternyata salah satu pekerja dari perusahaan pembersihan bangkai kaiju. Sedangkan di sisi seberang kota, pasukan divisi 3 langsung disambut meriah oleh para warga. Gara-gara mereka berhasil ngebunuh kaiju. Bahkan mereka tuh sampai diliput wartawan, woi. Beda satu pasukan pertahanan. Petugas pembersihan tuh sama sekali nggak pernah dapat perhatian, cuy. Padahal mereka kerjanya susah banget, jir. Kalau salah dikit bisa-bisa bagian tubuh kaijunya meledak. Dan kalau kena darah kaijunya bisa bikin luka cukup parah, anjay. Cowok yang namanya Kafka ini tadinya lagi bersihin bagian depan monster. Tiba-tiba Kafka disuruh pindah ke bagian usus. Wah, langsung shock tuh si Kafka. Gara-gara ternyata isi usus kaiju tuh isinya tai, anjir. Bahkan baunya masih kecium terus sampai rumah. Waktu di rumah, Kafka lagi nonton TV. Isinya tuh berita cewek divisi 3 yang habis ngebunuh kaiju itu. Dari sana, kita tahu tuh cewek ternyata adalah Kapten Ashiro Mina. Si Mina ini terkenal banget sebagai cewek cantik, tenang, serta berbakat. Dan ternyata si Mina ini teman masa kecilnya si Kafka dong, boy. Tiba-tiba Kafka jadi overthinking lah. Kenapa aku jadi ginian doang ya? Batin si Kafka. Jadi Kafka tuh sebenarnya pengen jadi pembunuh kaiju. Keesokan harinya Kafka berangkat kerja kayak biasa tuh. Dan di tempat kerjaan mereka kedatangan karyawan magang baru namanya Ichikawa. Ichikawa ini ternyata sama kayak Kafka tuh. Dia pengen banget masuk pasukan pertahanan. Tapi beda sama Kafka yang udah nyerah buat masuk ke pasukan pertahanan. Si Ichikawa ini masih ngebet banget buat masuk ke sana. Dia nanya tuh, kenapa kok Kafka nyerah? Tapi ya gitu, kata Kafka mah ini udah takdir, cuy. Ichikawa jadi kesel lah dan pergi gitu aja. Abis itu mereka mulai kerja ngebersihin bangkai kaiju kemarin yang gak kelar-kelar. Dan lagi-lagi Kafka ditempatin di bagian usus dong. Mana barengan lagi sama si Ichikawa. Kafka semangat banget tuh ngerjain pekerjaannya walaupun sambil huwe-huwe. Ichikawa yang baru pertama kali langsung gak doyan makan tuh. Ya walaupun Kafka juga sama aja sih. Tetap huwe-huwe padahal udah sering. Kafka yang baik hati dan gak sombong ini akhirnya ngasih penutup hidung tuh ke Ichikawa. Ichikawanya nolak dan malah jadi gelut sama Kafka deh tuh. Pas kerjaan mereka udah selesai semua, Ichikawa nyamperin Kafka. Ternyata Ichikawa tuh mau bilang makasih ke Kafka. Kafka jadi shock sendiri kan. Terus tiba-tiba Ichikawa ngomong sesuatu yang bikin Kafka kaget. Batasan usia perekrutan petugas pasukan pertahanan tuh jadi 33 tahun, kata Ichikawa. Ichikawa tuh kayaknya pengen Kafka ngedaftar lagi jadi pasukan pertahanan. Buset, tiba-tiba muncul kaiju yang gede banget dong di belakang Ichikawa. Dan saking shocknya Ichikawa jadi nge-freeze. Kafka yang lihat itu langsung nyelamatin Ichikawa lah. Kafka nyuruh Ichikawa buat kabur dan ngasih tahu pasukan pertahanan. Tapi dia sendiri malah nggak ikut kabur, cuy. Kafka mau coba buat nahan kaiju itu biar nggak ngejar Ichikawa. Kafka akhirnya dikejar-kejar deh sama kaiju yang serem banget itu. Untungnya Kafka bisa ngegocek tuh kaiju. Tiba-tiba Kafka keinget tuh sama masa kecilnya bareng Mina. Di situ mereka berdua lagi lihat kota yang udah berantakan gara-gara diserang kaiju. Kafka bukannya sedih gara-gara rumah dan sekolahnya hancur. Dia tuh sedih gara-gara mikirin gamenya yang jadi nggak bisa dilanjutin lagi, anjir. Mina yang lagi nangis pun jadi shock lah lihat kegajian si Kafka. Terus mereka taruhan tuh. Siapa yang bakalan jadi petugas paling keren? Anjay. Nah, Kafka yang udah luka-luka coba buat nyerang kaiju pakai tongkat kayu. Tapi ya jelas susah dong. Si Kafka jadi kena geprek sama kaijunya deh. Saat Kafka udah nggak bisa gerak dan mau dimakan kaiju, tiba-tiba Ichikawa datang dan mukul kaijunya pakai tiang jalan. Ichikawa ngomong kalau dia nggak bisa nyelamatin Kafka, berarti dia tuh nggak layak jadi petugas pertahanan, kata si Ichikawa. Tapi ya tetap aja kaijunya kuat banget, jir. Pas mereka terdesak, tiba-tiba ada harimau putih yang nyerang tuh kaiju dan tuh monster langsung modern. Ternyata harimau itu punya si Mina dong. Tapi kayaknya Mina tuh nggak inget cuy sama Kafka. Kafka yang luka parah langsung dievakuasi deh sama petugas. Pas udah di rumah sakit, Kafka ngelamun tuh.
Dia ngerasa Mina tuh hebat banget dan bikin Kafka insecure. Lagi enak-enaknya ngelamun, Kafka kaget lah ada yang manggil dia dari kasur sebelah. Ternyata itu Ichikawa dong. Ichikawa bilang makasih tuh gara-gara udah nyelamatin dia. Senpai bener-bener keren, kata Ichikawa. Ichikawa bilang harusnya Kafka tuh jadi petugas pasukan pertahanan aja. Ucapan itu bikin Kafka sadar lah kalau harusnya dia tuh gak boleh nyerah. Tiba-tiba ada kaiju kecil muncul dong di depannya. Dan langsung masuk ke mulutnya Kafka. Ichikawa sadar tuh ada yang aneh sama Kafka. Pas ngintip, ternyata Kafka udah berubah jadi kaiju dong, anjay. Ichikawa shock lah ngeliatnya. Tapi Kafka ngomong kalau kaiju ini tuh dia. Mana tiba-tiba ada kakek-kakek yang mergokin mereka lagi. Tuh kakek langsung lapor lah. Anjir, bisa-bisa Kafka dibantai nih sama petugas. Ichikawa langsung nyuruh Kafka buat kabur dong. Gak lama, Mina dapat telepon tuh soal kemunculan kaiju di rumah sakit. Dan Mina langsung ngomong bakalan menuju ke tempat itu. Sementara Kafka malah bikin kakek-kakek tadi shock berat anjir. Pas mau nolongin tuh kakek, si Kafka malah gak sengaja hancurin dinding rumah sakitnya dong. Kayaknya Kafka tuh belum sadar deh kalau kekuatannya tuh gede banget. Ichikawa yang takut pasukan pertahanan datang langsung ngajakin Kafka buat kabur. Pas Kafka lompat dari jendela, lagi-lagi dia ngancurin rumah sakitnya cuy. Ichikawa bingung nih, si Kafka kenapa ya kok tiba-tiba jadi kaiju? Waktu Ichikawa nengok ke belakang, si Kafkanya udah berubah wujud jadi nyeremin woy. Terus gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba Kafka makan burung dong. Mana dipamerin ke Ichikawa lagi. Habis makan, tiba-tiba Kafkanya berubah wujud lagi ke bentuk awal. Terus pas lari, si Kafkanya pengen pipis tuh. Lah, pipis? Keluar dari mana anjir? Orang gak ada titiknya. Ternyata malah keluar dari cocok chipnya dong anjir. Ngakak banget coek. Tiba-tiba Kafka ngerasain ada sesuatu tuh. Ternyata itu adalah kaiju lain yang tiba-tiba muncul. Pasukan pertahanan bingung lah. Kok kaijunya jadi dua anjir di map? Ya udah, pasukan pertahanan milih buat ke kaiju yang gede dulu aja. Di tempat kaiju baru itu, bangunan di sekitarnya udah pada hancur. Terus ada bocil yang lagi nangis-nangis sambil manggil ibunya. Ibunya ternyata nggak bisa gerak gara-gara kejatuhan reruntuhan anjir. Kaijunya jumpscare dong. Pas tuh kaiju mau mamam si bocil, untungnya Kafka tiba-tiba datang dan langsung nonjok tuh kaiju. Langsung mental jauh tuh kaijunya. Anjay, kekuatan gue dahsyat banget cuy, batin si Kafka. Kafka terus ngecek tuh bocil. Tapi tuh bocil langsung takut lah. Ya kali, mukanya si Kafka kan nyeremin banget cuy. Kafkanya langsung senyum dong. Ya maksudnya tuh biar mukanya agak friendly dikit gitu. Alah malah tambah horor bejrot. Ya udahlah, Kafka langsung nolongin mereka tuh. Ternyata kaiju yang ditonjok Kafka tadi masih hidup dong. Kafka langsung nyuruh Ichikawa buat pergi bawa ibu sama tuh bocil. Pertempuran antar kaiju pun terjadi. Cuma pakai satu tonjokan, Kafka langsung hancurin tuh kaiju sampai nyemprot kemana-mana bejrot. Anjay, OP banget gak tuh? Tiba-tiba tuh bocil manggil Kafka. Kaiju-san, arigato ne. Anjay, Kafka langsung inget Mina deh tuh. Gak lama pasukan pertahanan datang. Mereka bingung tuh ngeliat sisa-sisa potongan kaiju yang berserakan. Terus tiba-tiba tuh bocil ngomong sama Mina. Bisakah tuan kaiju yang lembut itu gak dibunuh? Soalnya tuan itu yang nolong ibuku. Omongan tuh bocil langsung bikin Mina kaget lah. Ya kali ada kaiju yang baik. 3 bulan setelah itu, tugas pembersih kaiju lagi nonton berita soal kaiju nomor 8. Nama yang dikasih oleh pasukan pertahanan buat kaijunya si Kafka. Di berita itu dijelasin kalau kaiju nomor 8 belum ditemuin sampai sekarang. Terus atasan mereka tiba-tiba manggil Ichikawa dan kasih surat buat dia dan Kafka. Isi surat itu ternyata adalah pengumuman seleksi ujian pertama buat masuk pasukan pertahanan. Dan si Ichikawa lolos dong woy. Anjay, gokil kan? Ichikawa yang mau nganter surat buat Kafka jadi nggak tahan tuh. Dia kepo banget sama isi surat itu. Kalau lihat dari ekspresi Ichikawa, kayaknya Kafka lolos juga sih. Ichikawa langsung lari-lari kegirangan dan ngomong ke Kafka kalau mereka tuh lolos. Pas nengok, ternyata Kafkanya tuh lagi makan sambil jadi kaiju dong, jir. Ichikawa ngamuk lah. Woi, lu itu lagi dibontik, kocak. Malah seenaknya berubah wujud. Ternyata Kafka tuh sampai sekarang masih suka nggak sadar kalau berubah wujud. Ya elah, belajar dong, Om. Hehehe. Kafka senang tuh waktu baca surat pengumuman itu.
Tapi Ichikawa heran gara-gara muka bahagianya tuh biasa aja. Ternyata Kafka ini selalu gagal di tahap kedua. Kalau tahap 1 mah easy lah. Ichikawa terus nanya tuh sama Kafka buat rencana ke depannya. Gara-gara kayaknya tuh bakalan sulit ikut ujian kedua dan tubuh setengah kaiju kan. Kafkanya malah nyuruh Ichikawa buat tenang aja. Aman terkendali, Bray. Tapi ngomongnya pakai muka setengah kaiju dong, Cuk. Ichikawa khawatir tuh Kafka bakalan dibunuh petugas kalau tiba-tiba berubah wujud jadi kaiju. Soalnya di tempat ujian kan pasti bakalan banyak tugas kan. Tapi Kafkanya tetap ngotot tuh mau ikut ujian. Soalnya kan umurnya udah 32 tahun. Yang mana itu adalah batas umur maksimal buat ngedaftar. Ya udahlah, serah lu aja deh, Om. 10 hari kemudian, ujian kedua pun dilaksanakan. Kafka dan Ichikawa datang tuh barengan. Terus beberapa peserta lain juga mulai datang. Tiba-tiba Kafka dipanggil Om dong sama seseorang. Ternyata itu cewek tengil berambut kuning. Kafkanya nggak terima lah dipanggil Om. Dia ngomel-ngomel tuh ke si cewek. Tapi tuh cewek tetap ngotot manggil dia Om. Udahlah, terima aja kalau lu tuh udah Om-Om, Kaf. Ternyata tuh cewek mau protes kalau mobil bututnya Kafka ngehalangin mobilnya yang mau parkir. Lah, padahal parkirannya masih luas, anjir. Tiba-tiba cewek ini ngebuka setengah bajunya dong. Dan sinar merah kelihatan di tubuhnya. Tuh cewek pun langsung angkat mobil Kafka dan ngebuang mobil itu. Mereka kaget lah ngeliat kekuatan tuh cewek. Ichikawa langsung nanya siapa nama tuh cewek. Ternyata namanya tuh Shinomiya Kikoru. Dia juga peserta ujian sama kayak mereka. Tiba-tiba si Kafka ngangkat mobilnya juga buat ngebenerin parkir. Kikoru kaget lah. Anjir nih om-om kuat juga ya. Dia jadi tertantang tuh. Lihat aja, aku bakalan bikin kamu malu, Hibino Kafka. Tantang Kikoru. Ujian kedua ini isinya tes fisik. Tapi gara-gara si Kafka udah tua, badannya jadi lebih susah buat dikontrol. Bahkan dia tuh sampai kepikiran mau pakai kekuatan kaiju aja. Dan ya, si Kafka dapat peringkat 219 dari 225 orang. Bejil, ampas banget ya. Beda jauh sama Kikoru yang peringkat 5, cuy. Di sisi lain, Mina dapat laporan soal data peserta tahun ini. Dia langsung salvok tuh sama profilnya Kafka. Terus dijelasin deh beberapa peserta yang berpotensi tahun ini. Ada Haruichi Izumo dan Furihashi Iharu yang jadi lulusan terbaik kampusnya masing-masing. Terus ada Kaguragi Aoi, anggota Angkatan Darat Bela Diri Jepang. Dan yang paling hebat itu ya si Shinomiya Kikoru, lulusan termuda Universitas Netralisasi California. Kikoru juga dikenal sebagai gadis paling jenius dalam sejarah dong, anjir. Aduh, pesertanya keren-keren banget ya. Pantasan Kafkanya tenggelam. Si Kafka nggak nyangka lah kalau Kikoru tuh ternyata hebat banget. Langsung deh dia caper ke Kikoru. Malah dikeroyok sama bodyguardnya Kikoru. Kikorunya langsung ceng-cengin Kafka lagi deh tuh. Lelah, Kafkanya jadi emosi berat dong. Tapi Ichikawa lagi-lagi nenangin Kafka. Ichikawa bilang kalau tahun ini tuh tes kualifikasinya nggak cuma fisik kok. Ada juga tes penanganan jasad kaiju. Makanya itu Ichikawa ngambil job sampingan jadi pembersih kaiju. Omongan Ichikawa jelas bikin Kafka jadi senang banget dong. Kalau soal jasad kaiju mah dia ahlinya tuh. Pas tes berikutnya diumumin, Kafka dan Ichikawa kaget banget. Lah, mana tes jasadnya? Ini mereka malah disuruh lawan kaijunya langsung, anjrot. Hoak lo Ichikawa. Mereka terus disuruh pakai seragam anti kaiju tuh. Seragam itu full teknologi banget dan terbuat dari jaringan kaiju. Bahkan Ichikawa langsung ngerasa tambah kuat begitu pakai tuh seragam. Dan emang benar, seragamnya tuh didesain buat tingkatin kekuatan si pemakai. Sebelum mulai tempur sama kaiju, kekuatan tempur peserta diukur dulu. Biasanya persentase kekuatan yang di atas 10% di tiap tahun tuh cuma ada 1 orang aja. Tapi tahun ini banyak yang OP, guys. Udah ada 3 orang tuh yang kekuatannya di atas 10%. Mana Kikoru kekuatannya 46% sendiri, anjir. Peserta lain dan petugas saja sampai kaget banget. Ini sih sekelas kekuatan Kapten Squadron, cuy. Bahkan Ichikawa aja kekuatannya cuma 8%. Tapi dia lebih parah lagi. Ya, siapa lagi kalau bukan Kafka? Kekuatannya 0%, anjrot. Dan bahkan tuh belum pernah ada yang punya kekuatan 0% loh. Lu mencahin rekor, Kaf. Selamat ya. Si Kikoru heran lah. Kayaknya tadi pas di parkiran Kafka bisa angkat mobil deh. Tapi kok pas tes malah ampas banget sih.
Ujian final pun akhirnya dimulai. Mereka harus bisa ngebunuh Honju dan 36 Yoju yang ada di tempat ujian. Oh iya, Honju itu kaiju yang super gede. Terus kalau Yoju itu kaiju yang kecil-kecil gitu loh. Tiap pesertanya juga bakalan diikutin drone buat ngelacak pergerakan mereka. Jadi kalau dirasa nyawa mereka terancam, pengawas bakalan ngaktifin perisai. Tapi kalau ngaktifin perisai itu ya sama aja mereka tuh dieliminasi. Jadi kalau mau lolos, ya harus bertahan deh. Peserta mulai masuk ke tempat ujian sambil bawa senjata tuh. Baru mulai, Kikoru udah terbang aja. Kikoru juga jadi orang pertama yang ngebunuh Yoju. Sasuga 46%. Sementara Kafka, buat bawa senjata aja kesusahan anjir. Ya gimana? 0% ini cuy. Tiba-tiba mereka dikabarin kalau Minato ikut lihat evaluasi ujian ini. Jadi mereka harus menampilkan yang terbaik. Kafka yang ngedengar itu jadi kaget dan lagi-lagi keinget sama masa lalu tuh. Tapi si Kafka coba buat tetap tenang. Kafka tiba-tiba nanya ke Ichikawa, kenapa mereka tuh harus diawasin drone sih? Padahal harusnya dihitung pakai sensor aja udah cukup kan? Mereka terus ambil kesimpulan kalau yang bakal dinilai di tes ini tuh ya sebenarnya tindakan yang bakalan diambil sama peserta. Jadi sebisa mungkin mereka tuh harus bantu peserta lain buat ngehabisin kaiju. Kafka pun mulai ikut nyerang kaiju. Tapi dia sambil merhatiin karakteristik kaiju itu. Maklum, dia kan udah sering berurusan sama kaiju ya. Terus gara-gara pengalaman yang dia punya itu, dia jadi tahu tuh harus gimana. Biar kaijunya bisa cepat kebunuh, Kafka pun nyuruh peserta lain buat nembak bagian terlemahnya. Bener dong, masukan dari Kafka itu terbukti ampuh. Sasuga, tukang bersihin mayat kaiju. Kafka dan Ichikawa terus lanjut ke tempat lain. Tiba-tiba Kafka ketonjok kaiju sampai kelempar gitu dong. Petugas pun langsung tahu kalau Kafka luka berat dan susah buat lanjut lagi. Mereka udah mau ngeeliminasi Kafka tuh. Kafka yang ngedengar itu nggak terima lah dan langsung bangkit lagi. Waktu Kafka mau dimakan kaiju, Kikoru datang dan nyelamatin Kafka dong. Waduh, ini ketiga kalinya loh Kafka dibikin malu sama Kikoru. Ternyata kakinya Kafka patah tuh. Hoshino bilang ke Kafka kalau kondisinya tuh udah nggak memungkinkan untuk lanjut. Dan nyuruh Kafka buat mundur dari ujian. Tapi Kafkanya nggak mau nyerah. Soalnya dia tuh masih pengen ngejar Mina. Hoshino pun ngebiarin Kafka yang masih nggak mau nyerah. Ichikawa terus bilang kalau dia bakalan ngebantu Kafka. Ternyata bantuan itu tuh maksudnya digendong kemana-mana dong anjir. Hoshino tuh ngakak sama kelakuan absurd mereka. Mana mau langsung diterima lagi, tapi jadi divisi lawak. Sementara itu pertempuran terus berlanjut. Kikoru bisa dibilang memimpin pertempuran mereka tuh. Dia ngebunuh banyak kaiju tanpa bantuan peserta lain coba. Setelah ngabisin Yoju, Kikoru langsung OTW dan ngebunuh Honju. Semua yang ada di situ syok banget dong. Kafka juga jadi kesal sendiri tuh gara-gara Kikoru cepet banget gerakannya. Petugas pasukan pertahanan juga terkesan tuh sama kemampuan Kikoru. Ternyata lebih jago dari gosipnya anjay. Semua peserta jadi lolos deh tuh gara-gara ada Kikoru. Tapi tiba-tiba Kikoru diserang dari belakang sama makhluk aneh. Dan itu langsung ngebikin Kikoru berdarah-darah. Kikoru lagi-lagi ditembak tuh sama makhluk itu sampai teriak kenceng banget. Petugas yang dengar langsung panik dong. Tanda vital Kikoru luka parah anjir. Gara-gara makhluk aneh itu kekuatan Honju bangkit dan tambah kuat. Mana tuh makhluk juga bisa ngomong lagi. Kikoru kaget banget lah. Sementara di markas, Mina juga langsung nyuruh petugas buat siap-siap tempur dan evakuasi peserta. Tapi Kikorunya nggak mau dievakuasi dan masih pengen ngalahin Honju itu. Tapi belum apa-apa, Kikoru malah ditabok sama kaijunya dong. Kikoru langsung keinget sama masa lalunya tuh pas sekolah. Waktu itu dia dapat nilai tertinggi tapi nggak dapat apresiasi dari ayahnya. Malah si ayah tuh bilang kalau itu biasa aja dan emang udah seharusnya. Wah, sakit juga nih ayahnya. Gara-gara itu, Kikoru bangkit lagi dan mulai nyerang kaiju. Tapi kekuatan kaiju itu makin serem dan bikin Kikoru pasrah. Maaf papa, aku nggak bisa jadi sempurna, kata Kikoru yang udah mau dibantai sama kaiju. Bah, ngapain jir malah bengong? Kikoru kaget lah. Ngapain nih om-om di sini? Mana tiba-tiba si Kafka berubah jadi kaiju di depan Kikoru, bejil. Si Kikoru kaget banget lah. Kafka terus mohon-mohon ke Kikoru buat gak ngelaporin dia ke pasukan pertahanan. Di dalam kantor, petugas melihat ada kaiju baru di tempat ujian. Mana kekuatannya 9,8% lagi. Ternyata kocak-kocak gitu kekuatan kaijunya Kafka gede banget cuy. Kafka kesel deh gara-gara kaiju itu coba buat nyerang terus.
Ya udah, akhirnya dia ngeluarin semua kekuatannya dan ninjutsu kaiju. Wih, langsung meleduk tuh. Mampus loh, sini bangkit lagi kalau berani anjing. Oke, siap bang. Lah bang, bercanda doang ini, woi. Jangan bangkit, woi. Ya udah, akhirnya kaijunya meninggoy deh. Si Ichikawa tiba-tiba datang dan marah-marahin si Kafka tuh. Pas mereka berdua lagi berantem, Kikoru yang udah lemah langsung pingsan deh. Gak lama dari itu petugas sampai di tempat kaiju yang udah kebunuh. Mereka bingung nih siapa yang bisa ngalahin kaiju sampai bentuknya kayak begitu. Ya elah, polisi India lu, telat mulu anjir. Hoshino ngerasa kayak dejavu tuh ngeliat bangkai kaiju yang udah jadi jus tomat itu. Mirip banget kayak kejadian 3 bulan lalu deh, kata si Hoshino. Gak lama setelah itu, Hoshino ngasih tahu Kikoru kalau nggak ada korban jiwa di tempat ujian kemarin. Terus pas ditanya soal siapa yang bunuh kaiju, Kikoru ngaku kalau yang bunuh tuh dia. Soalnya dia nggak mau Kafka ketahuan. Ih, baik juga ya ternyata nih cewek songong. Di tempat lain, makhluk aneh yang tadi muncul di lokasi ujian lagi lihat berita sambil pup. Tuh makhluk kaget gara-gara nggak ada satupun yang kebunuh. Waktu lagi marah-marah, tuh makhluk ditelepon orang. Sini lu, udahan dong pupnya, mau kerja lagi kita. Ternyata makhluk ini tuh kaiju yang bisa berubah ke wujud manusia guys. Ya mirip-mirip si Kafka gitulah. Dan plot twistnya lagi, dia tuh anak baru petugas pembersihan kaiju. Waduh, bahaya nih anjir. Beberapa hari kemudian, Kafka dan Ichikawa dapat surat pengumuman kelulusan. Dan hasilnya, ntar dulu. Jadi, mereka yang dinyatakan lolos tuh disuruh kumpul di gedung pasukan pertahanan buat upacara penyambutan. Kita bisa lihat wajah-wajah familiar peserta kemarin nih. Ichikawanya juga lolos dong. Lah, Kafkanya mana anjir? Gak lama Mina datang tuh ke tempat penyambutan. Kikoru yang jadi lulusan terbaik naik tuh buat terima penghargaan. Di situ Mina muji Kikoru. Soalnya kalau bukan gara-gara dia, pasti udah banyak korban jiwa di ujian kemarin. Tapi Kikoru ngerasa itu bukan perbuatannya. Itu kan perbuatan si om-om gaji kemarin. Mana sekarang gak ada lagi orangnya. Anjing emang, gue gak mau kalah sama dia. Batin si Kikoru. Pas si Kikoru masih ngelamun, tiba-tiba Kafka datang dong cuy. Dan ternyata Kafka lolos guys. Teman-teman yang lain pada senang tuh. Ternyata sebenarnya Kafka tuh gak lolos. Gara-gara kekuatan fisiknya cuma 0,4% aja. Tapi si Hoshino mau nerima Kafka gara-gara waktu ujian kemarin Kafka tuh bisa nemuin tanda vital kaiju dan banyak bantu temennya juga. Lagian bakat stand up-nya si Kafka juga gede banget cu. Tim kita butuh pelawak jir. Kafka bakalan dilatih tuh sama Hoshino dan jadi anggota cadangan gitu deh. Pas Mina lagi pidato, tiba-tiba si anjing nyeplos. Aku akan berdiri di sisimu Mina. Semuanya syok berat lah. Lu ngapain kampret? Nah kan benar bakat stand up-nya gacor, kata si Hoshino sambil ngakak-ngakak. Kafka jadi dihukum push up 100 kali deh sama Mina. Tapi Mina kayak senyum gitu ngeliat Kafka. Cie-cie, CLBK nih ye. Ternyata alasan Hoshino menerima Kafka tuh gara-gara dia curiga. Waktu kemunculan kaiju dengan kekuatan 9,8% kemarin itu, tiba-tiba tanda vital Kafka ikutan hilang. Aneh banget kan? Makanya Hoshino pengen nyelidikin Kafka. Waduh, gimana nih? Terus Kikoru tiba-tiba ngajak Kafka buat ngomong berdua. Ya, intinya Kikoru tuh kepo, kok Kafka bisa berubah jadi kaiju sih? Gara-gara aku makan kaiju anjir. Goblok, ngapain kaiju dimakan? Rakus amat lu monyong. Kikorunya terus ngomong kalau Kafka ketahuan dia bakalan diperiksa dan diteliti. Apalagi kaijunya Kafka udah dikasih kode angka gitu. Kalau ketangkep dia bakalan digunain jadi komponen senjata bejil. Mampus kan? Tenang aja, Kikoru gak bakalan cepuk kok. Tapi ntar kalau Kafka jadi kaiju jahat, Kikoru sendiri yang bakalan ngebunuh dia. Aman aja, Kafka gak bakalan jadi jahat kok. Besoknya mereka udah mulai latihan tuh. Semuanya udah pada meningkat kekuatannya. Apalagi si Kafka. Wih, meroket jir. Yang tadinya 0%, sekarang 1% dong. Si Kafkanya bangga banget tuh dan langsung pamer ke Kikoru. Ya elah om, kayak ngejer bocil jir. Para petugas umum yang udah kecapean langsung mandi bareng deh. Ya pada saling pamer-pamer otot gitu. Sampai akhirnya pada bahas alasan-alasan mereka masuk ke pasukan pertahanan. Dan hampir semua jawaban mereka tuh gara-gara ngefans sama Kapten Ashiro Mina.
Kayak si Iharu yang waktu SMP tuh pernah ditolong sama Mina. Dan gobloknya si Kafka malah jujur kalau Mina tuh teman masa kecilnya dia dong. Mana cerita juga lagi kalau mereka punya janji buat jadi petugas bareng-bareng. Alah, tulul banget sih lo. Semuanya langsung kaget brutal tuh. Mereka nagih cerita soal Mina pas masih bocil. Ya elah, pada kepo ya lu Tong. Saking semangatnya, mereka sampai pingsan tuh gara-gara kelamaan berendam. Anjay. Hari-hari berikutnya mereka sibuk sama kegiatan. Latihan lari, ngatur strategi, panjat tebing, angkat beban. Dan gak lupa juga buat mandi dan makan yang banyak. Intinya kegiatan mereka tuh bikin capek banget deh. Tapi Kafka ngerasa kalau dia tuh gak ada kemajuan. Jadi pas yang lain bobo, dia belajar sendiri di perpustakaan. Hoshino yang lihat itu langsung tanya kenapa Kafka belum tidur dong. Kafka langsung ngejawab kalau dia gak mau dipecat, makanya mau berusaha lebih. Hoshino terus nyuruh Kafka buat gak terlalu akrab sama petugas lainnya. Soalnya suatu saat bisa aja petugas itu mati gara-gara misi. Baru aja Hoshino ngomong kayak gitu, alarm kaijunya nyala dong. Wah, ini nih misi pertamanya Kafka. Petugas pasukan pertahanan langsung rapat tuh. Kaiju yang muncul kayak biasanya, yaitu Honju atau kaiju gede. Tapi kemunculan Honju ini biasanya juga diikutin sama banyak Yoju. Untungnya Yoju yang muncul gak jauh dari kawasan netralisasi. Mina mutusin buat ke tempat Honju. Sementara tim lain ngurusin Yojunya biar gak kemana-mana. Petugas umum juga udah mulai berangkat tuh. Tapi Kafkanya malah muntah di mobil dong. Bejil, asam lambung lu naik om. Pas mereka udah sampai, Hoshino langsung nyuruh mereka buat beraksi. Wah, langsung pada OTW tuh loncat-loncatan. Lah tapi si om-omnya gak berani loncat, jir. Di sisi lain, Mina udah sampai di lokasi penembak jitu. Penembak jitu mulai nembakin Honjunya tuh. Kafka yang udah sampai bawah dan pedenya langsung nantangin yang paling depan. Malah kesundul Yoju dong. Ih, bikin malu aja lu om. Kikoru langsung marah-marah lah. Soalnya orang yang kekuatannya 1% tuh harusnya di belakang aja cu. Senior mereka yang lihat itu jadi kesel sendiri. Kenapa mereka malah disuruh bantuin anak baru? Nyusahin aja anjir. Kikoru yang ngedengar itu langsung sebel lah. Dia terus nembakin semua Yoju yang ada di situ. Senior yang marah-marah tadi langsung kicep deh. Mamam no. Anak-anak baru yang lain juga pada beraksi tuh. Senior-senior yang lihat itu heran sendirilah. Kenapa anak baru tahun ini pada keren-keren banget ya? Sampai pada insecure tuh. Di sisi lain, Kafka tuh malah ngumpet di belakang dan gak nyerang sama sekali. Tapi akhirnya Kafka mutusin buat nyari Yoju yang udah mati dan nyari titik vitalnya. Abis ubek-ubek tuh Yoju, akhirnya Kafka nemuin titik vitalnya tuh. Dan langsung lapor ke Hoshino. Titik vitalnya tuh ada di sambungan antara kepala dan tubuh. Kafka juga ngelapor kalau petugas yang kekuatannya agak rendah lebih baik nyerang dari samping aja. Dan yang paling penting adalah organ proliferasi yang ada di bagian bokongnya. Kalau organ itu nggak dihancurin, kemungkinan bakalan muncul Yoju baru dari mayat kaiju itu. Ngedengar semua laporan Kafka yang detail, Hoshino langsung seneng banget lah. Ada gunanya juga nih om-om gaje. Kafka terus OTW ngehancurin organ proliferasi dari mayat-mayat Yoju yang ada di sana. Di sisi lain, Mina pakai senjata gede banget buat nyerang Honju. Sebelum nembak, dia keinget sama masa lalu dan langsung mulai ke arah Kafka. Kafka, inilah diriku yang sekarang, kata Mina sebelum akhirnya nembak ke arah Honju. Dan dari sini kita tahu kalau kekuatan tempur Mina tuh ternyata tembus 96% bejil. Gila banget woy. Serangan Mina langsung bikin bolongan besar di badan Honju dong. Mina ngebombardir tuh Honju sampai ancur-ancuran. Kafka yang lihat pertarungan Mina ngerasa seneng banget lah gara-gara Mina tuh keren. Hoshino pun langsung nyamperin Kafka dan nanya apakah dia mau nyerah aja. Soalnya kalau Kafka mau ada di samping Mina ya berarti dia harus kuat Mina dong. Kafka yang kesel langsung nanya lah. Emangnya Hoshino juga bisa kayak Mina? Hoshino pun jujur kalau dia tuh gak bisa. Soalnya kekuatannya gak bisa nembakin senjata gede kayak Mina itu. Tapi kalau buat ngadepin kaiju kecil-kecil mah kekuatan Hoshino lebih unggul. Anjay, beneran dong. Tuh Yoju langsung jadi rendang jir begitu diserang sama si Hoshino. Menyala abangku. Terus walaupun pertempuran sama Honju udah selesai, tapi Yoju yang keluar dari badan Honju itu banyak banget. Para senior langsung nyuruh juniornya buat istirahat dulu. Soalnya mereka udah kelihatan kecapean gitu. Ya gimana, ini kan misi pertamanya mereka ya. Nah sekarang saatnya senpai-senpai ini beraksi nih. Tapi kata Hoshino, kalau anak-anak baru ini berhasil ngelewatin ini, mereka bakalan jadi tambah kuat.
Dari sini ntar kelihatan tuh siapa yang berpotensi buat jadi leader. Soalnya kebanyakan petugas bakalan mengakhiri karir mereka jadi petugas biasa dan kekuatan tempur 20-30% aja. Dan cuma dikit banget yang bakalan mendekati kemampuan Kapten Mina. Kalau sekarang sih kayaknya cuma Kikoru aja deh yang mendekatin kemampuannya Mina. Terus Hoshino juga punya feeling sama Ichikawa. Perkembangannya pesat banget cuy. Sementara Ichikawa sama Iharu udah ngehabisin Yojo di kawasan itu. Terus mereka disuruh pindah ke kawasan lain. Nah, di tengah perjalanan mereka malah ngeliat ada petugas pembersih kaiju di dekat mayat Yojo. Iharu manggil petugas itulah buat nyuruh dia pergi. Tuh petugas malah nyerocos. Kenapa tempat organ proliferasinya bisa ketahuan? Apa ada di antara mereka yang sangat memahami kaiju? Waduh, jangan-jangan ini orang sus yang kemarin ya? Bener aja dong, tuh orang malah nembak Iharu. Untung aja tembakannya nggak kena jantung, jir. Ichikawa dan Iharu panik lah gara-gara darahnya nggak berhenti-berhenti. Petugas pembersihan itu akhirnya ngerubah diri jadi makhluk kaiju humanoid kemarin. Ichikawa coba ngasih tahu ketua tim. Tapi ternyata alat komunikasi mereka nggak bisa berfungsi, jir. Nah, ini tuh kelakuan si kaiju humanoid itu. Biasanya dipakai biar dia tuh nggak terdeteksi sama manusia. Ichikawa nyoba buat lawan kaiju inilah. Tapi baru aja gerak bentar, dia udah tumbang, jir. Serangan si kaiju ini bisa dengan mudah nembus seragam mereka, cuy. Tapi kaiju itu nyerang Ichikawa lagi. Ichikawanya berhasil menghindar dong. Ternyata pas pertemuan di restoran sama Kikoru kemarin, Kikoru tuh sempat ngomong kalau kekuatan kaiju ini kelihatan kayak sulap atau sihir. Tapi sebenarnya kalau dilihat di ujung jarinya bakalan kelihatan kok kapan dan di mana arah serangannya. Ichikawa terus nyuruh Iharu buat pergi dan nyari bala bantuan. Sebenarnya Iharu ogah buat ninggalin Ichikawa. Tapi gara-gara udah kepepet, mau gak mau Iharu kabur deh. Ichikawa tuh sebenarnya takut. Soalnya Kikoru aja gak bisa ngalahin kaiju ini. Tapi akhirnya dia milih buat berani nyerang demi ngulur waktu sampai bantuan datang. Iharu sambil lari malah ngelamun tuh. Dia mikir, kok kekuatan Ichikawa tiba-tiba lebih tinggi dari dia ya? Padahal awalnya dia kan lebih kuat daripada Ichikawa loh. Iharu jadi emosi sendiri tuh. Di sisi lain, Ichikawa berusaha sekuat tenaga buat melawan kaiju itu. Tapi tembakannya gak ada yang kena, anjir. Sementara kaiju itu lumayan kesel gara-gara Ichikawa tahu pola serangannya. Dan akhirnya dia ngeluarin jurus baru. Pas Ichikawa mau kena serangan, tiba-tiba Iharu datang lagi buat nyelamatin Ichikawa. Lah, ngapa Iharu malah balik lagi, anjir? Ternyata Iharu tuh gak mau dilindungin sama Ichikawa. Dia maunya ngelindungin Ichikawa. Ya elah bro, lunya aja udah sekarat gitu. Gak usah sosokan lah. Iharu terus nyusun strategi sama Ichikawa buat nyerang tuh kaiju. Iharu ngeluarin peluru petir dan bikin tuh kaiju susah gerak. Pas ada kesempatan, Ichikawa langsung ngeluarin peluru apinya. Dan nge-charging biar tembakannya tuh full power. Tapi pas ditembakin, kaijunya malah bikin perisai dari mayat-mayat Yojo dong. Ichikawa sama Iharu kena mental deh. Mereka udah gak tahu lagi tuh gimana mau ngalahin kunyuk. Di sisi lain, Hoshino dapat laporan kalau mereka tuh kehilangan kontak sama Ichikawa dan Iharu. Bahkan organ vitalnya juga gak terdeteksi. Kafka dan Kikoru yang ngedengar itu langsung khawatir lah. Mereka ngerasa kalau ini tuh pasti ada hubungannya sama kaiju humanoid yang muncul pas latihan kemarin. Apalagi Kafka ngeliat mayat Yuju di dekatnya tuh gerak-gerak sendiri, anjir. Sementara itu, Ichikawa kena serangan si kaiju lagi sampai bener-bener gak berdaya. Iharu yang ngeliat Ichikawa disiksa nyoba buat ngambil senjatanya dong. Tapi ternyata senjatanya udah gak bisa dibuat nembak, anjir. Iharu yang udah pasrah cuma bisa berdoa aja sambil nangis biar Ichikawa tuh selamat. Iharu sadar kalau Ichikawa tuh bisa jadi calon kapten. Jadi Ichikawa gak boleh mati di sini. Iharu mohon-mohon banget tuh biar ada yang nyelamatin Ichikawa. Setan pun boleh deh, yang penting selamat. Bener dong, setannya datang. Kafka tiba-tiba muncul di belakang tuh kaiju dan nonjok dia sampai kepala jamurnya copot. Mamam no. Abis naruh Ichikawa di tempat yang aman, Kafka langsung OTW Baiwan sama si kepala jamur. Si jamur heran lah. Kafka kan kaiju juga, kenapa malah ngehalangin dia? Si jamur langsung ngeluarin mode tempur tersangarnya tuh. Tapi pas si jamur nyerang Kafka, bisa dihalau dong pakai teriakannya doang. Anjay, gigi juga lu, Kaf. Abis itu, Kafka mulai ngamuk dan ngegebukin si jamur sampai bonyok. Si kaiju langsung ngeluarin perisai mayat lagi tuh biar dia bisa regenerasi. Tapi Kafkanya langsung ngerobek tuh perisai dan mulai nonjokin si jamur lagi. Si jamur mulai agak panik lah gara-gara ngerasa ada yang gak beres.
Pemulihan lukanya tuh jadi lambat banget anjir. Tapi pas tuh jamur mau kabur, Kafka langsung nonjokin si jamur dengan keras dan bikin tuh kaiju kelempar jauh banget. Pas si Kafka mau nge-finish si jamur, tiba-tiba ada petugas pasukan pertahanan yang datang dong. Mereka langsung ngelapor ke markas lah. Pas si jamur mau nyerang tuh petugas, dihalangin sama si Kafka. Si jamur lagi-lagi bingung dong kenapa Kafka malah ngelindungin manusia. Ya udahlah, gara-gara takut makin banyak orang yang muncul, akhirnya tuh jamur kabur deh. Si Kafka juga ikutan kabur lah gara-gara takut ketangkap. Tapi ternyata Hoshino nemuin Kafka dong. Ichikawa sama Kikoru panik lah pas dengar kabar dari Hoshino kalau dia tuh nemu kaiju nomor 8. Hoshino langsung nyerang Kafka dengan brutal dan bikin Kafka kewalahan. Kafka jadi keinget tuh sama omongannya Hoshino yang bilang kalau dia tuh jago ngalahin kaiju kecil. Dan ternyata itu benar bejil. Hoshino yang selama ini cengengesan, sekarang jadi nyeremin banget dong. Mana kekuatan tempurnya sekarang tuh udah 92% lagi. Anjay, mati dah lu, Kaf. Hoshino mulai aktifin kekuatan bertarungnya. Tapi Kafka ragu, soalnya dia gak mau nyakitin Hoshino. Ya akhirnya Kafka kena serangan deh. Hoshino mulai nyerang Kafka lagi tuh dengan gerakan yang cepet banget. Bahkan lebih cepat dari kaiju humanoid tadi. Nah kan tangan Kafka tiba-tiba udah ditebas aja sama Hoshino. Kafka langsung cepet-cepet regenerasi tuh. Biar intinya gak kena serangan dari Hoshino. Kafka sebisa mungkin gak nyerang balik Hoshino dan terus-terusan kabur. Hoshino jadi bingung lah. Dia tuh yakin kalau kaiju di depannya ini kuat banget. Tapi anehnya kok di kaiju dari tadi gak nyerang ya? Hoshino nyerang Kafka lagi dengan brutal. Dan bikin beberapa tubuh Kafka langsung kepotong gitu aja. Kafka juga kaget tuh gara-gara Hoshino nyerang dia pakai serangan combo. Tapi Kafkanya berhasil nahan pedang Hoshino dan bikin Hoshino kelempar jauh. Akhirnya Kafka bisa kabur deh. Hoshino-nya jadi kesel banget lah. Di sisi lain, Kikoru udah berhasil ngebunuh semua kaiju yang ada di sekitarnya. Tapi dia masih kepikiran tuh soal Kafka. Cie, ngelamunin aku ya. Kikoru kaget lah. Om-om kesayangannya itu tiba-tiba muncul dong. Di sisi lain, Hoshino lagi merenung juga tuh. Tiba-tiba Mina nyamperin Hoshino dan nanya soal kekuatan kaiju nomor 8. Hoshino ngejawab kalau kemungkinan kaiju itu ada di level Dai Kaiju atau level tertingginya kaiju. Dai Kaiju tuh bahkan gak pernah kelihatan lagi loh sejak 5 tahun terakhir. Tapi Hoshino juga ngerasa kalau kaiju nomor 8 ini bukan tipe kaiju yang ngebunuh orang. Pas pertarungan tadi, kaiju nomor 8 punya kesempatan buat ngebunuh Hoshino. Tapi dia malah milih buat matahin senjatanya doang. Terus Hoshino juga ngerasa kalau cara bertarung kaiju nomor 8 ini mirip manusia anjir. Tapi Mina gak peduli dan bilang kalau semua kaiju tuh harus dimusnahkan. Duh, dingin banget sih, Neng. Nah, si jamur tadi akhirnya dikasih nama kaiju nomor 9 tuh. Terus si jamur udah dapet tubuh baru. Gara-gara identitasnya udah ketahuan, dia juga nyari cara buat ngebunuh Kafka. Sementara itu, Ichikawa yang lagi dirawat mulai sadar. Pas melihat Kikoru sama Kafka ada di sampingnya, Ichikawa refleks bilang makasih tuh sama Kafka. Thanks ya om udah nyelamatin aku sama Iharu. Lah, becil, Iharunya ada di belakang mereka coek. Ngapain lu bilang makasih sama Kafka, kocak? Kan yang nyelamatin kalian si kaiju nomor 8. Waduh, si Iharu langsung curiga tuh. Untung aja mereka bisa ngeles. Woi Ichikawa, lain kali hati-hati jir, jangan asal nyerocos lu. Terus Iharu bilang lagi kalau kaiju nomor 8 itu kuat dan keren banget. Ngedenger itu si Kafka malah salting dong. Lah, kenapa lu yang salting om? Nah kan Iharu jadi curiga part 2. Aduh, dasar 2 orang oon. Untung aja Kikoru pintar ngeles. Pas Ichikawa sama Iharu keluar dari rumah sakit, mereka langsung makan-makan tuh. Dan kali ini Izuma yang jadi sponsor. Ternyata si Izuma ini anak produsen senjata anti kaiju dong. Papanya yang punya perusahaan teknologi Haruichi. Seragam yang mereka pakai selama ini berasal dari perusahaannya Izuma. Woi, kaya banget dong dia. Bahkan kekayaan keluarga Kikoru kalah jauh dibanding Izuma. Abis pesta-pesta, Hoshino ngasih pengumuman kalau Kafka tuh dipuji sama atasan. Gara-gara dia tuh berhasil nemuin organ proliferasi di kaiju kemarin. Dan akhirnya Kafka dipromosin juga jadi petugas umum. Anjay, langsung pada pesta lagi tuh. Selamat ya om. Besoknya Kafka dilantik langsung tuh sama Mina. Jangan senang dulu, kalau mau di sampingku perjuanganmu masih panjang, kata Mina. Wih, Kafka langsung semangat banget tuh gara-gara Mina masih ingat janji mereka. Ih, gemes banget ya kalian.
Malamnya, tiba-tiba di langit banyak kaiju-kaiju wyvern yang lagi pada terbang tuh. Mana ada si kaiju humanoid lagi? Waduh, musuh baru lagi kah ini? Di sisi lain, pas Kafka lagi nongkrong sendirian di rooftop, tiba-tiba dari langit muncul serangan mendadak anjir. Wah, ini sih pasti dari kaiju-kaiju wyvern tadi deh. Kabar buruknya kekuatan kaiju yang nyerang mereka itu semuanya level Honju. Gara-gara Mina lagi nggak ada di pangkalan, jadi semua perintah dijalanin sama Hoshino. Hoshino langsung ngasih perintah buat mastiin kalau kaijunya tuh jangan sampai keluar dari pangkalan. Kafka yang masih di rooftop kaget banget lah ngeliat pangkalan mereka udah jadi api. Kafka juga kaget ngeliat banyaknya kaiju tipe wyvern. Kafka ngerasa kalau ini tuh aneh banget, jir. Jadi dia langsung lapor ke Hoshino. Kafka bilang kalau kaiju tipe wyvern tuh selalu nyerang sendiri. Lah ini kok malah keroyokan jir nyerangnya? Hoshino langsung nyimpulin lah kalau di antara mereka pasti ada yang ngendaliin semua kaiju itu. Bener aja. Makhluk itu muncul gak jauh dari Hoshino. Kaiju itu ternyata bisa ngomong dong kayak si jamur. Dia langsung nanya apakah Hoshino itu yang paling kuat di sini. Begitu Hoshino ngomong kalau dia yang paling kuat, tuh kaiju langsung jadiin Hoshino sebagai targetnya dong. Pas gelut, si kaiju kaget lah gara-gara Hoshino bisa ngehindarin serangannya. Tuh kaiju langsung berubah ke mode serang tertingginya. Pas Hoshino ngenain tuh kaiju, ternyata armornya keras banget anjir. Malah lebih badak dari kaiju nomor 8. Aduh. Sedangkan di tempat lainnya, beberapa petugas mencoba buat nyerang dua kaiju lain. Tapi peluru mereka sama sekali nggak mempan cuy. Tiba-tiba aja Kafka nyuruh mereka buat nembak bagian punggung tuh wyvern. Kata Kafka itu kelemahan mereka. Mereka pun akhirnya terbagi jadi dua tim tuh. Tim pertama buat ngalihin perhatian wyvern. Terus tim kedua buat nyerang punggungnya. Izumo dan Kaguragi langsung coba buat nyerang kaiju itu sesuai perintah. Tapi baru aja mau ngeluarin tembakan, Izumo hampir kena tembak wyvern yang lain dong. Izumo kaget lah, kok kaijunya bisa kerja sama sih? Ngeliat teman-temannya kebingungan, Kikoru langsung maju dan nyerang tuh kaiju. Tapi Kikorunya nyerang dari depan anjir. Mana langsung tumbang lagi tuh wyvern. Becil, tambah kuat aja lo Kikoru. Mana senjatanya baru lagi. Ternyata beberapa hari sebelumnya, Kikoru tuh dikasih senjata khusus sama markas. Kikoru udah dianggap setingkat kapten dong, woy. Ya, bisa dibilang Kikoru ini paling kuat ketiga di bawah Mina dan Hoshino. Ichikawa juga mulai ikut nyerang sambil nembakin peluru bekunya tuh. Tembakan Ichikawa itu ngebantu banget buat Kikoru ngehabisin kaiju itu. Wah, Kikoru langsung ngajak Ichikawa dua deh tuh. Di saat yang sama, Hoshino masih bertempur sama pemimpin kaiju tadi. Hoshino kewalahan nih gara-gara tuh kaiju kuat banget. Tapi Hoshino juga gak kalah sangar cuy. Dia berhasil buat potong tangan tuh kaiju. Kafka yang dari tadi gak kelihatan ngeliat Minase yang lagi dalam bahaya. Anjir, tapi larinya kayak keong cuy si Kafka. Akhirnya dia mutusin buat pakai kaki kaijunya bentar biar bisa ngebut. Akhirnya si Minase jadi ketolong deh. Kafka seneng banget tuh gara-gara dipuji Minase. Tapi mereka nggak sadar kalau di belakang tuh ada kaiju yang mau nyerang. Untungnya Kikoru datang tepat waktu. Anjay, kerja sama tim anak-anak baru ini next level banget cuy. Sementara itu Hoshino berhasil motong-motong si bos kaiju. Pokoknya udah unggul banget deh tuh si Hoshino. Tapi ternyata kaijunya belum kalah anjir. Bahkan dia malah berubah wujud dan ngeluarin sinyal aneh. Begil, si bos kaiju berevolusi jadi gede banget, colek. Mana kekuatannya naik drastis lagi jadi level 9,0. Aduh. Petugas yang ada di kantor ketakutan dan ngerasa kalau kaiju ini tuh gak bakalan bisa dibunuh sama Hoshino sendirian. Sedangkan Kafka tiba-tiba ngerasain pusing tuh gara-gara pergerakan kaiju itu. Dia pun mutusin buat pergi nyamperin Hoshino. Hoshino terus nyerang tuh kaiju. Walaupun senjatanya gak bisa ngelukain sama sekali. Soalnya tuh emang tipe senjata Hoshino kan lebih cocok buat Yoju ya, bukan Honju. Tiba-tiba Hoshino dapat peringatan kalau limit pemakaian kekuatannya tuh udah diambang batas. Dan Hoshino gak boleh ngeluarin kekuatannya lagi. Soalnya itu bakalan berbahaya bagi tubuhnya. Tapi Hoshino-nya masih gak mau nyerah tuh dan terus nyerang kaiju itu. Dan akhirnya Hoshino kelempar jauh gara-gara kena bogem telak si kaiju. Limitnya juga udah mencapai batas dan harus segera dapat perawatan medis secepatnya. Di saat keadaan Hoshino makin melemah, tiba-tiba Hoshino flashback masa lalu dong. Waktu itu ayahnya Hoshino nyuruh dia buat jangan masuk pasukan pertahanan. Gara-gara kekuatan Hoshino kan ilmu pedang banget ya. Pasti bakalan sulit buat bertahan di era modern.
Apalagi ngelawan kaiju yang gede-gedenya nggak ngotak. Tapi gara-gara kenangan itu, Hoshino jadi nggak mau nyerah. Hoshino nyerang kaiju itu lagi. Walaupun Hoshino tuh tahu kalau senjatanya nggak bakalan bisa bikin tuh kaiju terluka. Lagi-lagi Hoshino flashback. Waktu dia daftar pasukan pertahanan, dia tuh selalu diremehin tuh sama atasan. Gara-garanya ya itu, cuma ngandelin pedang doang. Pasti suatu saatnya Hoshino bakalan melayang deh gara-gara kayak gini terus. Tapi beda sama atasan yang lain. Mina tuh malah nerima Hoshino dengan tangan terbuka. Mina bilang kalau dia tuh sangat membutuhkan kekuatannya Hoshino. Kata-kata Mina inilah yang ngebikin Hoshino saat ini tuh masih belum nyerah dan terus nyerang tuh kaiju. Kafka yang lihat Hoshino mau dibantai sama kaiju langsung mutusin buat berubah wujud jadi kaiju dong. Tapi baru aja proses berubah, tiba-tiba kedengar suaranya Mina dong. Anjay, Mina langsung nembakin kaiju itu pakai bazooka. Tapi kekuatan regenerasi kaijunya cepet banget anjir. Petugas di kantor terus ngasih tahu tuh di mana letak inti kaiju itu, biar Mina bisa langsung nembak dengan tepat. Sedangkan Hoshino masih ngotot aja tuh buat bertarung. Dia pengen ngebantuin Mina biar bisa nyerang titik lemahnya si kaiju. Padahal petugas lain udah khawatir banget tuh. Gara-garanya seragam Hoshino udah mencapai limitnya dari tadi. Bahkan kekuatan yang bisa dikeluarin Hoshino tuh cuma bisa 63% doang loh. Kikoru akhirnya ikut ngebantu Hoshino tuh buat nyerang kaiju itu. Tapi seragam Kikoru juga udah limit anjir. Akhirnya mereka berdua kerjasama dan berhasil ngebikin tuh kaiju ke stun. Mina yang ngeliat ada kesempatan langsung nembak deh dan bikin inti kaijunya kelihatan. Tapi pelurunya Mina tinggal satu doang dong. Mina cuma punya satu kesempatan buat ngehancurin inti kaiju itu. Langsung deh Mina ngecharging energinya. Sementara Hoshino ngarahin kekuatan terakhirnya buat ngebantuin Mina. Hoshino nebas-nebasin kaiju sebanyak yang dia bisa, biar mereka tuh nggak ngeganggu serangannya Mina. Mina yang ngeliat Hoshino udah mencapai batasnya langsung bilang makasih tuh. Terus pas Mina nembakin senjata, langsung meledak deh tuh kaiju. Anjay, berhasil dong. Semua petugas senang banget lah. Mereka terus mulai bantu-bantu petugas lain yang terluka. Sementara Kafka malah terharu gara-gara ngeliat temen-temennya yang keren abis itu. Ya elah, lu malah jadi beban om. Di saat mereka semua lagi asik ngerayain kemenangan, ternyata di atas mereka para Yoju tuh lagi bersatu buat bikin bom Yoju raksasa anjir. Bahkan kekuatannya tuh setara bom nuklir cuy. Petugas yang panik langsung nembakin bom Yoju itu dong. Mereka juga udah gak ada waktu lagi buat lari. Ngeliat kepanikan itu, tanpa babi bu Kafka langsung lari ke depan dan berubah wujud jadi kaiju. Semuanya ya jelas pada kaget lah. Gak ada yang nyangka tuh kalau Kafka adalah kaiju nomor 8. Kafka yang ngerasa keputusannya tuh gegabah langsung minta maaf lah sama orang-orang yang udah percaya sama dia. Terutama Ichikawa sama Kikoru yang udah ngebantuin dia ngejaga rahasia. Tapi ya gimana lagi, nyawa rekan-rekannya lebih penting cuy. Akhirnya Kafka langsung ngeluarin semua kekuatannya. Dan ninju bom Yuju itu sampai terbang dan meledak di langit. Mina langsung ngasih perintah untuk aktifin perisai mereka lah biar nggak meninggoy. Bejil, gedung-gedungnya langsung pada rusak dong kena ledakannya. Setelah ledakan itu reda, semua petugas langsung bersiaga lagi. Sedangkan Kafka lagi merenung tuh. Ya mau gimana lagi, udah bingung sih si Kafkanya. Mina dan beberapa petugas lain langsung nodongin senjata dong ke Kafka. Kafka ngeliat ke arah Mina dengan tatapan sedih. Soalnya Mina tuh niat banget buat ngebunuh dia. Padahal Kafka tuh habis nyelamatin mereka loh. Gimana sih kalian nih? Besoknya petinggi pasukan pertahanan ngadain rapat buat nyari solusi terbaik masalah kaiju nomor 8 ini. Soalnya kayak yang Kikoru bilang, kaiju yang udah dikasih kode bakalan dibunuh dan dijadiin senjata sama pasukan pertahanan. Keputusan akhir rapat itu, Direktur Shinomiya papanya si Kikoru ngasih perintah ke Divisi 3 buat ngirim Kafka ke markas besar pasukan pertahanan. Kafka terus dijemput Mina tuh buat dibawa ke markas besar. Pas mau masuk mobil, ternyata teman-teman Kafka udah baris di sana semua termasuk si Ichikawa. Ichikawa kelihatan sedih banget tuh. Kafka jadi ngerasa bersalah banget deh. Soalnya dia tuh udah ngecewain Ichikawa sama Kikoru sih. Tiba-tiba Ichikawa manggil-manggil Kafka. Aku percaya senpai pasti bisa kembali lagi, kata Ichikawa. Ya Allah guys, sedih banget. Mana Kafkanya belum sempat jawab, pintu mobilnya udah langsung ditutup aja. Nah di dalam cuma ada Mina sama Kafka. Pas banget nih udah gak ada kamera pengawas di situ. Mina langsung ngomong selayaknya temen tuh ke Kafka.
Dia kaget banget dong waktu ngeliat Kafka berubah jadi kaiju. Terus Mina juga ngasih tahu kalau teman-temannya di Divisi 3 udah ngumpulin keterangan bukti-bukti kalau Kafka tuh manusia dan gak jahat. Jadi ya sekarang tinggal Kafkanya aja yang harus bisa ngebuktiin ke para petinggi kalau dia tuh manusia beneran. Mina juga bakalan ngelapor ke atasannya buat ngasih tahu kinerja bagusnya Kafka selama berada di pasukan pertahanan. Gak ada anggota Divisi 3 yang anggap kamu kaiju kok, kata Mina. Kafka terus tanya lah, Mina, apa aku masih bisa berjuang di sisimu? Mina cuma ngejawab kalau dia tuh bakalan nunggu Kafka. Kafka langsung nangis terharu tuh. Kafka kasihan banget ya. Sampai di markas pusat, Kafka langsung ditahan di ruangan dengan penjagaannya super ketat tuh. Di sisi lain teman-teman Kafka pada murung lihat Kafka ditahan. Mereka juga masih kaget tuh gara-gara kaiju nomor 8 itu ternyata Kafka. Padahal Kafka yang mereka kenal selama ini tuh baik banget dan banyak kebantu. Mereka tetap berdoa biar Kafka tuh bisa balik lagi ke sini. Bahkan Kaguragi yang kelihatan gak terlalu peduli sama Kafka ternyata cuma gimmick, jir. Kaguragi sampai minta bantuan mantan pemimpin pasukan bela dirinya loh buat nyelamatin Kafka. Ya Allah, Kafka, kamu punya teman-teman yang baik loh. Sedangkan di markas pusat, Kikoru ke ruangan papanya tuh. Kikoru nyoba buat bujuk papanya biar hukuman Kafka tuh diringanin. Soalnya Kafka dulu kan pernah nyelamatin dia. Tapi papanya gak peduli dan malah nunjukin bukti kalau jantung Kafka tuh udah gak ada. Yang ada di dalam tubuh Kafka sekarang tuh adalah inti kaiju. Papanya langsung ngusir Kikoru tuh. Tapi sebelum pergi Kikoru bilang kalau dia tuh masih percaya sama Kafka. Sementara Kafka masih bertekad tuh buat ngebuktiin kalau dia bukan kaiju. Tiba-tiba pintu ruangan kebuka. Direktur Shinomiya dan beberapa petugas masuk tuh. Beberapa petinggi pasukan pertahanan kaget lah. Gara-gara direkturnya mau turun tangan langsung buat ngatasin masalah kaiju nomor 8 ini. Kikoru juga ada di sana buat nonton mereka. Kafka yang lihat direktur Shinomiya datang langsung coba buat ngomong deh kalau dia tuh bukan kaiju. Tapi direktur Shinomiya nyuruh Kafka buat dilepas. Awalnya petugasnya nolak tuh. Soalnya bahaya banget anjir kalau Kafka dilepasin. Tapi direktur ngomong kalau Kafka mau kabur mah gampang. Ikatan kayak gini bisa dihancurin Kafka dengan easy anjir. Buktinya Kafka milih buat diem aja. Berarti kan aman ya? Kafka salah paham tuh, dia mikir kalau direktur mau dengerin omongan dia. Taunya enggak dong. Ternyata direktur malah mau ngajak Kafka gelut cuy. Kafka kaget banget lah gara-gara dia tuh tiba-tiba diserang gitu aja. Ternyata direktur mau ngambil darahnya Kafka. Kafka gak terima dipanggil kaiju nomor 8 sama direktur. Aku tuh Hibino Kafka anjir, bukan kaiju nomor 8. Tapi direkturnya mah bodo amat. Dan tetap mutusin buat tempur sama Kafka. Direktur langsung nyerang Kafka dan brutal. Sampai akhirnya Kafka tuh otomatis berubah ke mode kaijunya. Ternyata direktur Shinomiya ini tuh dulunya dijulukin anggota pasukan pertahanan paling kuat cuy. Bahkan senjata yang dipakainya itu dibikin dari mayat dari kaiju nomor 2 yang pernah dia kalahin dulu. Saking kuatnya, senjata itu tuh gak bisa dipakai sama siapapun selain direktur. Pantesan aja Kafka dari tadi ngerasa kayak lagi ngelawan kaiju juga. Ternyata senjata yang dipakai tuh berasal dari komponen mayat kaiju toh. Kafkanya agak kena mental sih gara-gara takut dibunuh juga dan dijadiin komponen senjata. Kafka juga kewalahan banget tuh buat lawan direktur. Soalnya dia gak mau nyerang direktur. Dan cuma mau ngehindarin serangannya doang. Gara-gara terus-menerus dapat serangan sampai buntung. Tanpa sadar tuh tiba-tiba Kafka berubah jadi wujud kaiju dong. Direktur senang tuh karena pancingannya berhasil. Kikoru juga lega gara-gara Kafka berubah wujud dan mau ngelawan ayahnya. Tapi ternyata Kafka udah gak bisa ngendaliin perubahan kaijunya anjir. Kafka berubah ke mode kaiju yang super ganas. Bahkan teriakannya aja bikin kaca-kaca ruangan pecah dong bejil. Kafka panik tuh pas tahu dia udah gak bisa ngendaliin kaijunya. Kikorunya makin panik gara-gara ngerasa ada yang gak beres. Dia langsung coba teriak ke Kafka lah buat nyadarin. Di tempat lain, ada Ichikawa dan Iharu yang lagi nge-gym. Iharu ngeliat Ichikawa tuh kayak gak peduli sama kabarnya Kafka dan jadi kesel sendiri. Tapi akhirnya Ichikawa bilang kalau dia tuh mau fokus ningkatin kekuatannya. Dia tuh harus makin kuat, jadi lain kali dia gak bakalan dilindungin sama Kafka. Jadinya Kafka gak perlu dia berubah ke mode kaijunya lagi. Lain kali apanya? Emang kamu yakin Kafka bakalan kembali? Kata Iharu. Ichikawa langsung jawab lah kalau dia tuh percaya Kafka bakalan balik. Balik ke pertempurannya Kafka. Kaiju nomor 8 itu terus nyerang direktur tanpa ampun. Sementara di dalamnya, Kafka coba buat berontak dan nyuruh kaiju ini buat berhenti nyerang direktur. Kalau nggak ada perisai kaiju nomor 2,
Direktur pasti udah mati tuh gara-gara serangan ganas dari kaiju nomor 8. Kikoru yang lihat itu jadi khawatir dong sama ayahnya. Direktur terus nyerang balik dan bikin kaiju nomor 8 kepental jauh. Tapi ternyata inti kaiju itu hilang dong dan tiba-tiba di belakangnya anjir. Direktur dan kaiju itu saling serang lagi deh. Sampai bikin ruangannya ancur-ancuran. Salah satu petugas yang lagi mantau ngerasa aneh tuh ngeliat pertempuran itu. Gara-garanya kalau direktur emang mau ngebunuh si kaiju nomor 8, harusnya ya udah dibunuh dari pas kaiju itu masih jadi wujud Kafka dong ya. Kikoru mikir tuh, wah jangan-jangan papanya sebenarnya mau ngasih kesempatan Kafka buat hidup kali ya. Sementara Kafka makin susah tuh buat ngendalin kaijunya. Kaiju itu juga mulai ngelukain direktur. Kekuatannya juga makin di luar nalar anjir. Tapi direkturnya nggak nyerah dan terus nyerang kaiju itu. Tapi akhirnya direktur ketangkep sama tuh kaiju dan mau dibunuh. Kafka yang ngeliat itu makin takut lah. Dia juga ngeliat Kikoru yang lagi khawatir sama ayahnya. Kafka tuh bener-bener gak mau ngebunuh direktur di depan anaknya sendiri. Kafka nyoba berontak lagi dong biar badannya tuh bisa lepas dari jeratannya kaiju di dalam. Kikoru juga udah mulai nangis ngeliat ayahnya. Dan neriakin Kafka buat jangan kalah dari kaiju. Soalnya Kafka yang dia kenal tuh gak bakalan ngebunuh orang. Kafka yang ngeberontak di dalam badan kaiju mulai bisa keluar tuh. Tapi dia tiba-tiba malah dimakan sama kaiju aneh yang ada di dalam tubuhnya dong. Kafka yang udah mulai pasrah jadi keinget perjuangan dia buat masuk ke pasukan pertahanan. Kafka jadi keinget lagi tuh sama Mina yang bakalan nunggu dia. Dan itu juga yang ngebikin Kafkanya jadi bangkit dan milih buat ngebunuh kaiju itu sendiri. Pas banget sebelum tuh kaiju ngebunuh direktur, Kafka nonjok tubuhnya sendiri sampai tembus dong. Di saat terakhirnya, Kafka ngomong ke direktur kalau dia tuh bukan kaiju nomor 8, tapi Hibino Kafka. Habis ngomong gitu, Kafkanya langsung tumbang deh. Direktur langsung manggil petugas medis tuh buat ngebawa Kafka yang udah terluka parah. Soalnya ada kemungkinan inti kaijunya udah hancur. Setelah pertempuran itu, rapat dengan petinggi pun dimulai. Mina diminta ngejelasin penilaian dia tentang kaiju nomor 8 ini. Mina terus ngebahas tuh soal performa Kafka sebagai petugas. Mina ngomong kalau Kafka dulu sempat nemuin organ proliferasi dan ngehancurin bom Yojo biar semua anggota divisi 3 nggak musnah. Tapi para petinggi itu nggak peduli anjir sama ceritanya Mina. Mereka bilang kalau Kafka tuh bisa gitu gara-gara dia pakai kekuatan kaiju. Berarti benar kan kalau Kafka itu kaiju, kata mereka. Tapi Minanya ngejelasin lagi kalau dari awal Kafka masuk tuh kekuatan dia cuma 0% loh. Kafka juga cuma dijadiin kadet dan bahkan udah gagal tes 12 kali. Tapi Kafkanya tuh gak pernah nyerah. Dan terus berusaha buat jadi petugas pasukan pertahanan. Mina juga ngomong kalau Hibino Kafka yang dia kenal tuh emang orang yang gak gampang nyerah kok. Orang yang rela berkorban. Dan orang yang gak bakalan berhenti buat nyelamatin orang lain. Dan yang terakhir, Mina juga bilang kalau Kafka itu sangat berperi kemanusiaan. Jadi ya dengan hatinya itu Mina yakin kalau Kafka tuh gak bakalan nyakitin manusia. Ngedengar semua ucapan Mina, para petinggi itu langsung nuduh kalau Mina cuma ngebela bawahannya. Tapi direktur Shinomiya langsung nyuruh semua buat diam. Dia terus berterima kasih tuh sama Mina dan nyuruh dia buat keluar. Lah terus keputusannya gimana anjir? Beberapa waktu kemudian, Kafka sadar lah dari pingsannya. Dia kaget banget cuy ngeliat direktur Shinomiya ada di sampingnya. Direktur bilang ke Kafka kalau dia gak bakalan nyakitin Kafka lagi. Ya kali mau gelut di rumah sakit. Kafka langsung bersyukur banget tuh soalnya direktur masih hidup. Soalnya dia tuh gak pengen Kikoru sedih. Kafkanya baru sadar kalau dia masih hidup. Lah, berarti dia diakuin sebagai manusia dong. Berarti masih bisa jadi petugas pasukan pertahanan juga. Tapi direktur bilang kalau hasil rapat kemarin tuh negasin bahwa Kafka adalah kaiju. Dan hampir semua orang di rapat kemarin nentang buat ngebiarin Kafka hidup. Direktur terus cerita lah. Di rapat kemarin, direktur ngasih keputusan kalau kaiju nomor 8 tuh gak boleh dijadiin komponen senjata. Tapi dijadiin kekuatan tempur aja. Semua yang ada di sana pada nolak lah. Ya kali ngejadiin kaiju hidup sebagai kekuatan tempur. Tapi direktur yakin kalau Kafka tuh bisa ngedalin kekuatan kaijunya. Direktur juga bilang lagi kalau ini tuh bisa ngebantu banget dalam misi. Apalagi sekarang makin banyak dari kaiju yang bermunculan. Jadi cara paling efektif ya emang untuk pakai Kafka sebagai kekuatan tempur. Walaupun ucapan direktur Shinomiya meyakinkan, tapi semua yang hadir di sana tuh masih tetap gak setuju dong. Jadi direktur Shinomiya bilang ke Kafka, kalau dia masih mau hidup, dia harus bisa ngebuktiin bahwa dirinya tuh berguna.
Ya, walaupun Kafka agak sedih gara-gara identitas dia itu jadi senjata doang, tapi dia yakin kok kalau suatu saat bakalan bisa diakuin sebagai anggota pasukan pertahanan lagi. Di sisi lain, Mina yang udah dapat hasil rapat itu langsung ngabarin ke semua petugas Divisi 3 kalau Kafka nggak bakalan dihukum. Semua orang yang dapat info itu langsung bersyukur deh. Tapi Kikoru ngerasa kalau ini tuh bukan saatnya buat senang dong. Soalnya dia tuh harus makin kuat. Jadi dia bisa ngehentiin Kafka kalau aja Kafka berubah jadi nggak terkendali lagi. Hoshino yang habis melihat info itu senang tuh. Tapi jadi agak sedikit khawatir juga. Soalnya kalau dunia luar tahu di pasukan pertahanan ada kaiju, bisa bahaya tuh buat pasukan pertahanan. Maka dari itu, Kafka harus bisa nunjukin performanya. Ya, biar bisa diakui sama semua orang lah. Dan ya, namanya juga Kafka dengan segala tingkah anehnya. Habis dengar kabar dari Direktur Shinomiya, bisa-bisanya dong dia ketiduran. Padahal obrolan mereka belum selesai, anjir. Tapi kayaknya pasukan pertahanan gak bisa tenang dikit ya. Soalnya gak lama dari itu, kaiju nomor 9 muncul lagi dan jadi trending topik. Kaiju nomor 9 ini udah banyak melajarin kecerdasan manusia, anjir. Dia juga udah nguasain struktur markas pasukan pertahanan. Jadi kaiju nomor 9 tuh udah siap buat nyerang manusia lagi. Waduh, bisa gak ya mereka ngebahas mini kaiju kampret? Kita tunggu di season 2 ya guys ya. Nah, inilah akhir dari video kali ini. Gimana? Seru banget kan? Makanya jangan lupa buat subscribe channel Kucing Rebahan ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku di bawah ini. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Jangan nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.